Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halikun wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji dan sanjung hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita. Dan di antara nikmat itu kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan tangguh agar kita bisa mengisi sisa umur kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan langkah kita ke Masjid Al-Insan ini hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat khatib selalu mewasiatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita semua. Dan di antara wasiat takwa itu adalah ada pada surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah hari yang telah lalu untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengabari dan Maha mengetahui kalian semua. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah bertema tentang meningkatkan amal melalui muhasabah. Kita hari ini adalah tanggal 3 Januari 2025. Artinya kita sudah 3 hari pertama di tahun 2025 ini, dan ini adalah momentum kita untuk melihat. Apa yang dilihat tadi Allah kita sampaikan firman-Nya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Di sini Allah memerintahkan kepada kita semua agar selalu memperhatikan semua pergantian waktu. Setiap pergantian malam, pergantian bulan, dan hari ini kita sudah melakukan pergantian tahun, apalagi tahun yang jumlah harinya banyak. Di setiap waktu saja kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk lihatlah yang telah kalian lalui. Dan setahun adalah kumpulan hari-hari dalam tahun tersebut. Jamaah rahimakumullah. Inilah Islam yang selalu memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan waktu. Pergantian waktu atau pergantian hari, pergantian tahun bukan seperti kejadian alami biasa saja. Tetapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, tafakur dan tadabbur. Apakah pelajaran yang sudah kita dapatkan dari pergantian tahun itu? Inilah momen yang tepat untuk melakukan itu. Apa saja?
wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah setiap orang, ini bukan perintah kepada lembaga, bukan perintah kepada negara, tetapi kepada setiap orang. Nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita jamaah semua punya amal. Setiap kita punya kerja. Semua kita punya prestasi. Dan itu mari kita lihat. Yang telah lalu bukanlah telah berlalu begitu saja, harus dan mutlak kita jadikan pelajaran. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad ini adalah intinya muhasabah. Muhasabah ini sesuai dengan apa juga yang disarankan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Beliau terkenal dengan ungkapannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihitung. Apa yang dihitung adalah amal-amal kita, juga termasuk juga dosa-dosa kita. Itu yang dimaksud dengan muhasabah. Tetapi jamaah sekalian, ternyata kata-kata Umar ini juga ada tambahannya, yaitu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah kalian sebelum kalian ditimbang. Nah, sepertinya apa bedanya muhasabah dan perintah yang kedua, yaitu muwazanah. Yaitu hisab adalah sesuatu yang bisa kita hitung, sesuatu yang bisa kita pakai kalkulator, pakai alat hitung, termasuk semua amal-amal kita dan dosa-dosa kita. Berapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan, mulai dari ibadah wajib, kemudian ibadah sunnahnya sudah berapa banyak. Semua yang bisa dihitung itu disebut dengan muhasabah. Dan satu lagi, bagian yang kedua adalah muwazanah, adalah amal-amal yang dihitung bukan dengan nominal tetapi dengan bobot, dengan perasaan, bukan dengan kuantitas tapi dengan kualitas. Seberapa khusyuk salat kita? Mungkin kita salatnya sudah banyak, tetapi pertanyaan yang kedua, sudah berapa khusyuknya? Kualitas salah satu salat adalah khusyuk. Seberapa khusyuk salat kita? Seberapa kita bertambah pengetahuan kita, bertambah keimanan kita, bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita perlu dilengkapi antara menghitung dan menimbang, muhasabah dan muwazanah. Karena di hari akhirat nanti juga ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada hari penghitungan dan ada hari penimbangan. Jamaah rahimakumullah, mari ini adalah tugas kita masing-masing. Kita tidak bisa menghitung amal keluarga kita, anak-anak kita. Tapi ini perintah juga kepada anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, masing-masing menghitung diri. Mulai dari ibadah yang wajib. Salat misalnya. Setidaknya ada 3 KPI, 3 ukuran bagi seorang muslim, terutama kita laki-laki. Apa ukuran salat itu? Pertama, tentang waktunya. Sudahkah di awal waktu? Afdhalus salat fi awali waktiha. Yang kedua, tentang tempatnya. Afdhalus salat fil masjid. Jadi, apakah kita sudah memang lakukan salat di awal waktu, tetapi di masjid atau di rumah? Dan di masjid adalah lebih baik. Itu KPI ukuran yang kedua. Dan KPI yang ketiga adalah dengan caranya. Salatul fardi, salatul jamaah khairun min salatul fardi. Salat berjamaah lebih baik min sab'ina wa 'ishrina darajah,
27 derajat. Setidaknya 3 KPI ini minimal. Belum lagi sholat berjamaah, ada ukuran-ukurannya lagi. Apakah di soft pertama atau soft terakhir. Demikian juga waktu juga ada tingkatan-tingkatannya lagi. Setidaknya itu. Dan demikian ibadah-ibadah yang lain kita tentukan ukuran-ukuran itu sesuai dengan bagaimana Rasulullah membuat ukurannya. Jadi tema khutbah kita kali ini adalah meningkatkan amal melalui muhasabah sekaligus muwazanah. Jamaah sekalian, kita tidak akan mungkin meningkatkan amal kita, tidak akan mungkin menambah amal kita kalau kita tidak tahu ukurannya, tidak tahu timbangannya. Bagaimana mungkin kita tahu ini bertambah kalau kita tidak ada ukurannya? Nah, itulah perintah muhasabah itu mutlak diperlukan. Sehingga jamaah sekalian, dengan perintah ini mewajibkan kepada kita untuk menyempatkan waktu, menyisihkan kesempatan. Untuk apa? Untuk melakukan muhasabah ini. Para sahabat ada yang masuk surga karena setiap kali muhasabah, tiap malam itu menghitung amalnya sekaligus memaafkan saudara-saudaranya. Mari kita sempatkan. Ini adalah amal yang juga tidak terikat dengan tempat dan waktu. Tetapi kita harus sempatkan itu kita bermuhasabah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita setelah muhasabah, dampak yang selanjutnya apa? Setelah kita jadi bermuhasabah dan muwazanah, tujuan akhirnya adalah meningkatkan amal kita. Kita tahu yang sebelumnya sekian amal kita, maka kita harus ada resolusi di awal tahun ini. Kita ada komitmen, tak ada iltizam, berjanji tekad untuk meningkatkan amal itu. Apa gunanya muhasabah kalau tidak ada peningkatan amal kita? Nah, itulah yang dimaksud dengan buah samratul muhasabah. Jadi, buah dari muhasabah itu yang pertama adalah kita mengoreksi diri. Yang kedua adalah kita perbaiki, dan yang terakhir, yang ketiga adalah mensyukuri. Harus ada syukur ini di ujung muhasabah kita. Karena betapa banyak kita harus rasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tidak bisa menghitung nikmat Allah itu, tetapi kita harus menghitung-hitungnya. Fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Dan adapun tentang nikmat Tuhanmu, maka bicarakanlah, hitung-hitunglah, sebut-sebutlah, ingat-ingatlah betapa banyak Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat nikmat itu. Fadkurullaha dzikran katsiran. Nah, jamaah rahimakumullah, peningkatan seperti apa? Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, sering kita dengar bahwa mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya lebih baik pada hari kemarin, kalau hari, bulan juga begitu, tahun juga begitu, khairun, lebih baik dari kemarin atau sebelumnya, fahuwa rabihun. Maka ini yang dimaksud dengan Rasulullah, orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Di hadis yang lain dengan istilah fahuwa khasirun. Barang siapa yang sama kondisinya dengan amal sebelumnya dengan amal hari ini, maka itu termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan jamaah Rasulullah, jamaah semuanya. Ini kita perhatikan sama saja, maka itu termasuk rugi. Amal kita tidak ada peningkatan, itu rugi. Jadi kita harus tahu, harus sadar apakah kita termasuk sama, kita akan jalani seperti ini saja terus, caranya begini, jumlahnya segini, maka itu termasuk yang rugi. Fahuwa khasirun.
Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini, masa depan yang akan kita lewati lebih buruk dari sebelumnya, maka itu kata Rasulullah terlaknat, termasuk merugi. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kewajiban buat kita introspeksi bahwa Islam itu juga merupakan agama yang cinta kemajuan, cinta perbaikan. Kita diminta setiap kita untuk melihat lebih baik atau lebih buruk, dan kita harus ada solusi, harus iltizam, hari depan harus lebih baik, karena Islam menghendaki perbaikan. In uridu illal islah. Misi para nabi juga hadir ke muka bumi ini adalah in uridu illal islah. Kami hadir ke muka bumi ini untuk memperbaiki manusia. Jangan sampai Islam hadir kepada kita masih tetap seperti ini saja. Tahun lalu atau tahun depan sama saja akan bergulir, nasibnya akan begini. Jamaah rahimakumullah, ini adalah misi Islam. Semakin hari harus kita semakin baik. Perhatikan kata sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulun sa'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun nasi khair. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih baik? Jawaban Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, wa ayun nasi syarr, dan manusia siapakah yang lebih buruk? Syarrun nas man tala umruhu wa su'u amalihi. Seburuk-buruknya manusia adalah dia umurnya panjang, bertambah tahun, bertambah tua, tetapi syarru amalihi, amalnya, perbuatannya buruk. Jadi bukan masalah tolak, bukan masalah panjang umurnya, ini adalah ukuran baik dan buruknya. Jamaahkumullah, inilah bukti bahwa Rasulullah selalu memancing siapakah yang lebih baik, siapa yang lebih baik. Di dalam Al-Quran banyak istilah sabiqu, berlombalah kalian, wastaghfiru, beristighfarlah kalian. Ini adalah perlombaan, dan setiap kita saat ini sedang digelar perlombaan setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 3 Januari 2025, dan hari ini pula tanggal 3 Rajab 1446 Hijriah. Itu berarti kita sudah dekat lagi di bulan Ramadan. Kalau hari ini adalah hari kita termasuk Syahrul Haram. Ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Ini adalah bulan Rajab yang termasuk bulan suci, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini juga harusnya menjadi resolusi buat kita bahwa 59 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita disunahkan pada bulan Rajab ini untuk meningkatkan amal. Kita resolusi sekaligus untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya, bulan Sa'ban dan lebih-lebih bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Kita dengar doa para ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan umur panjang untuk menunaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما بعد. Jemaah sekalian, kita sebagai orang beriman juga diminta oleh Allah untuk meningkatkan iman itu. Dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu amin. Jadi ini juga peningkatan bahwa kita beriman terus lebih beriman lagi. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya Allah mudahkan amal-amal kita berbuat baik dan digampangkan dan dimudahkan dalam menuju ke sana. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, menolong kaum muslimin dimanapun berada. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا ممن سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وأهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.